Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rak Buku, Review, Analysis, and Knowledge. Tapi sebelum kita mereview buku yang ada di depan saya ucapkan kepada permisa, marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oke, di depan kita ada dua buku yang sebetulnya satu buku, judulnya aja sama, cuman beda covernya. Nah, sebelum kita mereview, saya mau pakai pengaman dulu. Judul bukunya adalah 50 Kaidah Al-Quran untuk Jiwa dan Kehidupan. Ini yang sampul baru, ini yang sampul lama. Kalau teman-teman cari yang sampul lama, udah nggak ada. Karena dia keluarnya tahun 2016. Bukan keluarnya ya, aku belinya tahun 2016 di Islamic Book Fair Jakarta waktu itu. Jadi, buku ini sudah aku baca beberapa kali, udah selesai, baca lagi, selesai, baca lagi, selesai, baca lagi. Makanya buku ini pengen banget aku reviewin buat teman-teman semua. Nah, buku ini diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar, beratnya kurang lebih 380 gram, harganya sekitar 80 ribuan. Jadi kalau teman-teman beli online, tetap pengirimannya tetap 1 kilo. Ya, oke. Nah, apa yang menarik dari buku ini? Yang pertama adalah prolognya. Nah, di sini penerbit itu mencantumkan sebuah ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ini pengantar penerbitnya ngena banget sih. Dulu waktu aku beli di Islamic Book Fair itu, ya namanya di pameran ya, jadi baca sekilas-sekilas, oh ternyata ada 50 poin nih, gitu. Ada 50 kaidah, berarti ada 50 rumus yang bisa kita praktekin sehari-hari. Misalnya nih, dalam bulan Ramadan teman-teman mau lebih into, lebih bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka buku ini cocok banget. Kenapa? Karena di dalamnya ada 50 kaidah. Kalau sehari aja belajar 2 kaidah dan mengamalkannya, maka buku ini akan selesai dalam 1 bulan. Pembahasannya pun ringkas-ringkas. Udah gitu, kertasnya HVS ya, jadi lumayan enak untuk dibaca. Kemudian, tentunya karena ini berkaitan dengan Al-Quran, berarti buku ini actually cocok untuk siapa aja. Cocok untuk siapa aja. Karena tadi di prolog penerbit menyebutkan bahwa Al-Quran itu untuk orang beriman. Kalau disebut beriman ya berarti muslim, ya berarti muhsin. Ya siapa aja yang beragama Islam, maka cocok membaca buku ini. Kalau teman-teman belum pernah beli buku, maka buku ini bisa menjadi start yang sangat bagus. Kenapa? Karena yang dibangun pertama adalah hati kita. Ini cocok banget sama visi misi negara kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah, jadi yang dibangun adalah hati kita dulu. Nah, tebalnya kurang lebih sekitar 414 halaman. 414 halaman. Sekilas memang terasa tebal, teman-teman. Tapi tadi, kalau kita bacanya sehari 2 kaidah atau 1 kaidah, terus kita elaborasi, kita renungkan sendiri, kemudian kita amalkan, maka lambat laun buku ini pun akan segera selesai dibaca. Dan menariknya, beberapa guru, beberapa ustadz, itu telah mengadakan kajian-kajian di channel YouTube mereka membahas kitab ini. Membahas kitab 50 kaidah untuk 50 kaidah Al-Quran untuk jiwa dan kehidupan. Jadi emang efek. Aku sendiri waktu beli itu tahun 2016, 6 Maret 2016, berarti sekitar 8 tahun yang lalu, itu beli, baru aku baca beberapa bulan setelahnya. Dan this book changed my life. Buku ini merubah kehidupan saya. Contoh kaidah yang pertama, kalau saya nge-review pakai buku lama saya aja ya, karena udah ada tekukannya, udah ada coret-coretannya. Tapi teman-teman nanti kalau beli, sekali lagi nggak mungkin dapat yang sampul ini, pasti dapatnya yang ini. Yang pertama, itu kaidah nomor 4. Berbunyi, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Al-Qiyamah ayat 14 dan 15. Nah, ini cocok nih buat kita-kita yang suka alasan nih, suka
suka ngeles. Nah, dikasih tugas ini, alasan. Atau misalnya puasa Ramadan 30 hari, ya 30 hari, 29 hari, ya pokoknya merasa selalu menemukan masalah pada setiap solusi. Nah, selalu menyalahkan keadaan. Maka kalau belajar kaidah ini, oh ternyata kita tuh paling tahu keadaan diri kita. Atau misalnya kita sedang di atas nih, sedang berprestasi, orang muji-muji kita. Nah kalau belajar kaidah ini, kita nggak jadi sombong. Kenapa? Karena sebetulnya pujian-pujian orang lain yang diberikan kepada kita itu ya sekedar pengharum kehidupan kita. Kita sendiri yang tahu sebetulnya saya ini sebenarnya nggak soleh-soleh amat, saya ini juga masih banyak jahatnya, masih banyak jeleknya. Kalau belajar kaidah nomor 4. Atau kaidah yang lain, misalnya kaidah nomor 17. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dipercaya. Nah ini cocok buat kawan-kawan yang kerjaannya jadi HRD. Kalau nanti nyari karyawan atau nyeleksi orang yang mau bekerja di sebuah perusahaan, maka standarnya 2, al-qawiyyu al-aminu. Al-qawiyyu berarti dia profesional, bisa bekerja dengan baik, al-amin orangnya amanah. Karena di dalam dunia kerja itu ada orang yang cerdas, orang yang pintar bekerja, kualitas kerjanya baik, tapi kadang-kadang nggak jujur. Atau sebaliknya, orangnya amanah, jujur, tapi ternyata nggak pintar-pintar banget. Harus diajari terus, harus dibimbing terus. Maka sebaik-baik orang yang kita sewa atau kita bayar atau kita pekerjakan adalah yang profesional lagi amanah. Nah, kalau kita sebagai pekerja, berarti sebaiknya kita punya 2 sifat tersebut. Atau kaidah yang berikutnya yang misalnya kaidah nomor 46. Wah, udah kayak nomornya Rosi aja nih. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah akan mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 198. Nah, ini menjadikan kita untuk terus termotivasi bisa ikhlas. Kenapa? Karena sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, itu Allah tahu dan Allah akan membalasnya. Kenapa? Ya, karena kalau kita udah baik sama orang lain tuh kadang-kadang orang lain nggak menganggap itu kebaikan dari kita. Kita udah tulus, udah ikhlas, udah bantu. Dia nggak terima kasih misalnya. Nah ini bisa diluaskan. Jadi kita bisa mendalami tentang kaidah ini. Terkhusus misalnya hubungan suami istri. Karena kadang-kadang miskomunikasi. Suami udah baik, ternyata istrinya nggak nganggap itu kebaikan. Atau sebaliknya, istri udah baik, suaminya nggak nganggap itu sebagai kebaikan. Tapi Allah tahu bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan, itu Allah tahu dan Allah akan memberikan balasannya. Baik teman-teman dihormati Allah, maka segera miliki buku ini, baca, dan selami maknanya, insya Allah akan merubah hati kita, dan akan merubah jiwa kita, dan kehidupan kita akan berubah jauh lebih baik. Demikian review buku untuk hari ini, bersama channel Rak Buku, review, analisis, dan knowledge. Semoga bermanfaat, dan kita itu seringkali melindungi kepala kita. Padahal, harusnya kita senantiasa memberikan nutrisi ke dalamnya dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.